sebagai informasi bahwa ibadah ini akan disiarkan langsung lewat Facebook atau live streaming, dan linknya ada di WA Jemaat Kolom 22. Jadi tinggal diklik untuk melihat siaran langsungnya. Dan informasi pada kesempatan malam hari ini, ibadah nanti akan dipimpin oleh Penatua Ibu Bilokan Soda. Dan untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Selanjutnya diserahkan kepada Ibu Penatua. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang jemaat untuk berdiri. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diperkenankannya menikmati kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara, seperti ungkapan firman dalam kitab Mazmur 92 ayat 2 dan 5 tertulis, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang maha tinggi, untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 talit, dengan gambus, dengan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatanmu, tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bersama kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, Hai mari sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, terisai umatnya yang kita takbiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Bersama-sama kita membaca Ulangan 1 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-18. Jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan seluruh pendengar yang ada yang sementara diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang bagaimana Musa mengingat masa ketika ia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas.
untuk membantunya mengurus umat Allah, makin banyaknya jumlah orang Israel. Musa mulai kewalahan memikul tanggung jawab kepemimpinan dan menangani setiap persoalan yang dihadapi bangsanya. Itu tertulis dalam ayat 9 sampai 12. Karena itu, Musa membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dapat dipercayainya dalam memimpin umat Allah. Musa pun meminta ke-12 suku Israel mengajukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang ia tetapkan dalam ayat 13. Yaitu, orang itu harus pertama bijaksana, kemudian berakal budi, bahkan seorang yang sudah berpengalaman. Menarik sekali bahwa kata bijaksana ini juga dipakai dalam Ulangan 4 ayat 6. Ketika Musa memerintahkan umat Israel untuk berpaut pada Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan dalam Ulangan 4 ayat yang ke-6, di situ Musa juga meminta orang-orang tersebut dapat menjalani kepemimpinan dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengepalai pasukan dengan jumlah yang ditetapkan, mengambil keputusan dengan adil, mengadili dengan netral dan tidak gentar, serta berkoordinasi dengan Musa dalam perkara yang terlalu sukar. Ini adalah bagian dari perintah Musa kepada para pemimpin pada waktu itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu itu Musa mempunyai cara atau strategi dan kriteria Musa yang dapat dijadikan pertimbangan yang berharga atau saat berkesempatan untuk memilih pemimpin yang baik di gereja, di lembaga maupun di negara. Ketika kita memilih pemimpin yang salah, akibatnya sangat fatal. Banyak aspek dan sistem yang rusak bila kita salah dalam memilih pemimpin, terlebih lagi pemimpin rohani. Sebab teladan hidupnya sangat berpengaruh bagi kemajuan dan pertumbuhan rohani umat Allah. Karena itu, memilih seorang pemimpin bukan disebabkan oleh perasaan suka atau tidak suka, bukan pula karena kekayaan dan ketenaran orang tersebut, melainkan orang tersebut harus takut akan Allah. Sebab itu kita percaya bahwa kita akan diberi lagi kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang boleh membawa kehidupan masyarakat kita mendatang. Baiklah kita boleh melihat apa yang patut dan apa yang akan dilaksanakan dan diberikan kepada negara, bahkan kita sebagai masyarakat gereja yang ada. Dan baiklah, kiranya firman Tuhan juga saat ini
boleh membawa kehidupan kita untuk boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang sangat jelas dalam kehidupan kita umat yang percaya. Amin.